Kapan Yesus dibunuh? Nggak pernah ada catatan Yesus dibunuh gitu. Yang ada adalah dari Alkitab ya, menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya. Ketika orang berteriak dan Pilatus menggantikan Yesus Barabas yang tadinya harus disalibkan, Yesus Kristus itu harusnya dia dibebaskan karena memang tidak terbukti kesalahannya. Tapi ada satu ketentuan gerasi dalam konteks Israel, special only for Jews, di mana dalam satu ketentuannya kalau hari Sabat menjelang Paskah ada orang yang dihukum lalu mendapatkan satu kesempatan diberikan gerasi. Maka ditanya, ini saya udah adili, sudah interogasi sampai 3 kali, nggak ada kesalahan. Jadi secara hukum positif, hukum kenegaraan nggak ada kesalahan. Nggak ada juga delik pengaduan. Nggak ada delik pengaduan. Yang ada adalah pernyataan bahwa Yesus itu diasumsikan salah karena dapat mengganggu stabilitas keamanan, karena dianggap mengganggu ketenangan umat Juda, Yahudi. Jadi diadukan. Maka diserahkan ke Pilatus, silakan. Saya serahkan kembali Yesus kepadamu, hai para imam ahli Taurat. Oh, kami nggak boleh membunuh. Berarti nggak ada pembunuhan, dong? Kami nggak boleh membunuh. Oke, saya adili. Begitu diadili, oh nggak ada kesalahan. Jadi bagaimana ini? Kamu tidak mau mengadili karena memang dugaanmu, asumsimu tidak terbukti karena selama 33,5 tahun Yesus tidak pernah kedapatan melakukan kejahatan apapun. Dalam pengajarannya, dalam pelayanannya, dalam penderitaannya, dia memberikan yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi tidak ada delik pengaduan yang terbukti dengan 2 alat bukti kesaksian. Tidak ada. Tetapi di pihak lain, provokator di mana-mana begitu menggerakkan massa. Kan begitu kejadiannya ya. Yang banyak biasanya menuntut, yang sedikit dizoliminya, difitnah, macam-macam. Lalu terjadi pergerakan di bawah. Jadi ada provokator, ada orang-orang yang berteriak, salibkan dia. Reasonnya apa? Nggak ada reasonnya. Oke. Sekarang saya mau lepas nih Yesus Kristus orang Nazaret itu. Karena besok itu Paskah, Sabat, dan harus dilepaskan. Bisa ada ketentuan gerasi. Gimana? Yang kenyataannya kami butuh pengganti. Ini ada Yesus Barabas, ada Yesus Nazaret. Bagaimana? Ya pilihnya Yesus Barabas. Yesus Barabas penjahat, betul-betul penjahat, terbukti, sudah diambil keputusan ini disalibkan. Yang ini enggak. Ya udah, ini diganti. Jadi Yesus Yesus Barabas digantikan oleh Yesus Kristus, dan teriakannya salibkan dia. Dipaku. Dan ternyata di atas bukit Golgota itu ada 2 penjahat lagi yang lainnya yang disalibkan. Nah, waktu disalibkan apa yang terjadi? Dipaku ya, paku. Kaki tangannya itu sangat menakutkan ya. Itu penyalipan itu artinya hukuman final. Kalau dalam konteks sekarang itu hukuman mati lah ya. Hukuman mati. Karena dianggap bersalah, tidak diterima langit, tidak diterima bumi, digantung. Itu salib artinya ya. Jadi tanda hukuman final dan pasti akhirnya kematian. Penjahat sebelah kanan dan kiri Yesus, kalau bisa saya katakan gambarannya begitu dalam teks, itu wajar mereka disalibkan karena mereka memang bersalah. Tapi Yesus apa kesalahannya? Nggak ada bukti, nggak ada saksi, nggak ada, kecuali dugaan kalau dia tidak dihukum, disalibkan. Itu kan dalam perspektif manusia ya. Tapi kenyataannya tidak demikian, saudara. Yesus tidak mengganggu ketertiban umum. Tidak mengganggu. Yang mengganggu ketertiban umum itu para mayoritas yang teriak-teriak salibkan Yesus. Jadi biasanya memang kelompok mayoritas itu ingin berkuasa gitu ya, ingin aku hebat, aku bisa karena aku banyak. Yesus dengan 12 murid, apalah kekuatannya? Nggak ada. Dan ketika Yesus ditangkap, semua muridnya kabur kecuali satu yang masih muda, namanya Rasul Yohanes, dan perempuan di sana yang menyaksikan dari jauh. Karena ya tentara Romawi biasa menjaga tempat penghukuman, tapi ahli Taurat, ahli hukum, ahli Farisi teriak salibkan dia, disalibkan. Kenyataannya saudara, apa yang terjadi di atas kayu salib itu?
Setelah dipaku, apakah langsung Yesus meninggal di sana? Tidak. Faktanya Yesus tidak langsung meninggal di sana, saudara. Dari jam 9 naik sampai jam 12 kegelapan luar biasa, sampai jam 3 sore berteriak Eloi Eloi lama sabachthani. Yesus menyerahkan nyawanya sebagai korban persembahan, korban yang hidup, yang kudus, yang diperkenan Tuhan untuk menebus umatnya. Jadi tidak ada istilah Yesus dibunuh. Memang di dalam Kisah Para Rasul ditulis Yesus yang diserahkan, yang dibunuh gitu ya. Itu istilah yang berkaitan dengan memang terjadi kematian Yesus di atas kayu salib. Karena ada kesalahan mengambil keputusan. Itu dari pihak manusia, tapi dari pihak Tuhan. Tuhan sendiri sudah mengatakan, aku sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, aku sudah mengatakan juga dalam pelayananku, aku akan menderita, akan menyerahkan nyawa dan menjadi penebus, mati di atas kayu salib. Itu nubuat dalam perjanjian lama, diajarkan Tuhan sampai 4 kali Tuhan mengatakan itu. Dan waktu itu terjadi, kamu akan kabur semua. Kenyataannya memang begitu. Dia berteriak, Eloi Eloi lama sabachthani, aku haus, sudah selesai, kuserahkan nyawaku, meninggallah Tuhan di atas kayu salib dalam keadaan manusia. Para ahli Taurat bertepuk tangan. Orang yang berteriak-teriak salibkan dia mungkin bungkam. Akhirnya rabi, nabi, imam, raja, Mesias itu meninggal. Tapi penjahat yang kanan kirinya itu ternyata karena dia memang belum waktunya, karena memang pada besoknya harus ada sabat, diturunkan jam 5, mereka dipatah-patahkan tulang-tulangnya, berarti masih hidup. Konon lagi Tuhan pasti kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, Yesus masih hidup. Tetapi dia menyerahkan nyawanya dan meninggal. Dan dibuktikan, oh dia sudah meninggal, ditusuk lambungnya, keluar darah, keluar air, cairan, sudah tidak bernyawa. Dan ketika diturunkan juga tidak bernyawa. Dan memang sudah meninggal, dikapani, lalu dikubur. Murid-murid ketakutan, dan pada hari ketiga dia bangkit. Seperti yang dinyatakan Tuhan, dinubuatkan di perjanjian lama, oleh para nabi, diajarkan oleh Tuhan sendiri, dan dibuktikan bahwa dia dibangkitkan. Dan dinyatakan. Ketika bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga itu, geger seluruh Yerusalem. Sampai hari ini manusia geger. Masakan ada orang yang mati bangkit dan tidak akan mati lagi? Ada, namanya Yesus. Ia mengalahkan maut. Hanya dia satu-satunya. Yang lain meninggal, pernah dihidupkan kembali tapi meninggal lagi. Itulah Yesus. Jadi kalau ditanya apakah Yesus yang melakukan kejahatan itu, fitnah itu berdosa? Ya, semua orang berdosa. Dan saya pun, saudara semuanya berdosa. Pantas layak dihukum dan dimurkai Allah. Gitu ya saudara ya. Pantas layak dihukum dan dimurkai. Yang berdosa. Bahkan kalau dia menghina Tuhan saja, kejahatannya luar biasa ya. Berdosa. Namanya kalau berdosa ya begitulah dihukum. Tapi karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan, yang berdosa ini, yang telah ditentukan Tuhan itu ditebusnya dengan nyawanya satu kali untuk selamanya. Bukan karena perbuatan baik atau jasa baik saya, saudara, siapapun yang percaya kepada Kristus, tapi karena kebaikan Allah melalui kematian Kristus dan kebangkitannya. Nah, inilah sukacita dan bersyukurnya. Jadi saya tadi cerita tentang bersyukur ya. Ada orang yang susah sekali, ada yang limpah sekali. Lalu bagaimana bersyukur? Apa yang mendasari saudara dan saya bersyukur? Apa yang mendasarinya? Kalau saya, yang mendasari saya bersyukur bukan saya punya sesuatu, karena segala yang saya punya milik Tuhan. Waktu, diri saya, hidup saya, keluarga saya itu milik Tuhan. Yang saya syukuri cuma satu, dan itu sangat berharga. Saya ditebus Kristus.